Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas manajemen publik kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, studi kasus reformasi manajemen publik di bidang perizinan, yang mana anggota kelompok kami adalah Anissa Putri Tarigan, Roni Damian, Ramadhani, Panitri Cantika, Agustio, Fana Triputri, Raffi Mahat Papirya, Aliana Karin, Agnes Yohana, dan Indri Eyen Napiptupulu. Baiklah, kami akan menjelaskan apa isi dari diskusi kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi sektor publik. Hal ini dipicu oleh munculnya berbagai permasalahan yang terjadi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, masalah penegakan hukum, dan kualitas pelayanan publik yang buruk. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu melakukan reformasi di berbagai sektor, termasuk reformasi manajemen sektor publik. Reformasi manajemen sektor publik dengan mereformasi sistem manajemen pemerintah dan menerapkan praktik-praktik manajemen strategis. Reformasi manajemen sektor publik dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat sehingga memenuhi asas pelayanan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, memiliki kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Reformasi sektor publik yang disertai adanya demokratisasi menjadi fenomena global termasuk di Indonesia. Saat ini, negara Indonesia sedang memasuki masa transisi pemerintahan dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik. Sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperlihatkan potensi dan keanekaragaman daerah. Perubahan tersebut diimplementasikan dengan memberikan otonomi kepada daerah. Sejalan dengan itu, eksistensi Undang-Undang Pelayanan Publik yang telah berjalan sejak tahun 2009 merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi umum pemerintah, yaitu pelayanan publik. Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan pelayanan publik di Indonesia. Dalam makalah ini akan dibahas apakah sebenarnya produk peraturan perundang-undangan, terkhusus produk Undang-Undang Pelayanan Publik, bisa menjadi payung hukum dalam reformasi manajemen sektor publik di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah apakah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ini bisa menjadi payung hukum reformasi manajemen sektor publik? Tujuan penulisan makalah, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bisa menjadi payung hukum reformasi manajemen sektor publik. Bab 2 tinjauan pustaka pelayanan publik. Menurut Mahamudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik. Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu
dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya. Penyediaan pelayanan publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut sebagai sektor publik atau public sector, yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan demi tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah sebagai penyedia harus bersikap secara profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik. Selanjutnya dalam pandangan Albert dan Zamke yang dikutip oleh A.G. Subarsono, menyebutkan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi dan pelanggan. Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik pula dan pelanggan menjadi puas. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kompensasi aparatur, kualitas infrastruktur, budaya organisasi, dan tingkat kompetensi aparaturnya. Adapun kualitas pelayanan yang ideal menurut Lentin yang dikutip oleh A.G. Subarsono adalah memenuhi 3 indikator, yaitu responsiveness adalah daya tangkap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi, dan tuntutan pengguna pelayanan. Responsibility adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian layanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang telah ditetapkan, dan accountability adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai kepentingan para pihak, stakeholders, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, reformasi pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik adalah perubahan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan agar kinerja sektor publik semakin baik. Reformasi sektor publik mencakup bukan saja unsur organisasi dan manajemen, tetapi juga sumber daya manusia. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya terfokus pada perubahan kuantitas, namun juga kualitas. Suatu ketika, reformasi yang dilakukan akan berdampak terhadap melebar dan menebalnya struktur birokrasi, tetapi di masa yang lain menutup birokrasi yang menjadi lebih ramping dan pipih. Reformasi juga dapat menyebabkan penambahan administrasi publik, namun juga dapat mengakibatkan pengurangan administrasi publik. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta. Dalam pelayanan publik terdiri dari beberapa bentuk pelayanan yang diberikan oleh negara. Pelayanan publik dapat berupa pelayanan di bidang barang dan jasa. Dalam pelayanan di bidang jasa seperti penyediaan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Pertamina dan beras yang diurus oleh Badan Usaha Losiatik. Dalam bidang jasa dapat berupa jasa perizinan dan investasi dan sekarang marak untuk dikaji dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik akademi maupun praktisi. Reformasi pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik. Adapun tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Terpenuhnya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Ruang lingkup undang-undang tentang pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi, dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Reformasi manajemen pelayanan sektor publik. Reformasi di sektor publik yang disertai adanya demokratisasi menjadi fenomena global termasuk di Indonesia. Untuk mengembangkan pelayanan publik yang mencirikan praktek good governance, diperlukan manajemen yang reformis. Perubahan pola pikir dan budaya kerja organisasi menjadi prasyarat utama saat ingin mewujudkan sosok aparatur yang profesional, kompeten, tanggap, dan bertanggung jawab. Adapun tujuan reformasi birokrasi menurut Hamengkubuwono dapat melalui program Integrated Civil Service Reform yang merupakan reformasi pelayanan masyarakat yang memprioritaskan pada penataan kelembagaan dan tata laksana, penataan aparatur birokrasi, keuangan dan pengawasan serta budaya organisasi, yaitu dengan satu, membentuk dan mencapai kesepakatan pemikiran mengenai hal yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan membangun nilai-nilai organisasi. 2. Menyempurnakan tata laksana yang bersifat intern maupun antar lembaga yang ada. 3. Membentuk sistem pendayagunaan sumber daya manusia yang efektif. 4. Mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten, profesional, dan sejahtera. 5. Membuat sistem penilaian aset dan sistem keuangan berbasis kinerja. 6. Membuat sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, mengembangkan budaya organisasi yang ramah, maka diperlukan kebijakan dan rule of the game birokrasi yang kondusif bagi para pelaku. Selanjutnya, bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama tentang bentuk penelitian. Di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Yang kedua, tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Studi kepustakaan juga digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Yang ketiga adalah analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Haberman. Selanjutnya yaitu studi kasus. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antar masyarakat dan penyelenggara di dalam pelayanan publik yang memiliki tujuan yakni terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan ataupun institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas dan dilengkapi dengan asas-asas norma-norma sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan transparan agar fungsi mereka sesuai dengan yang digariskan. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka sangat diperlukan adanya reformasi manajemen pelayanan dalam sektor publik. Salah satunya adalah reformasi manajemen pelayanan di dalam bidang perizinan. Birokrasi perizinan penanaman modal merupakan tulang punggung dalam pelayanan publik. Pelayanan yang publik harus efektif, efisien, dan murah. Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia, di mana kondisi pelayanan perizinan saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien, serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenai kinerja aparatur, dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang, dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus, apakah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mampu menjadi payung hukum reformasi manajemen sektor publik? Upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan dilakukan melalui serangkaian regulasi kebijakan sebagai wujud reformasi birokrasi pelayanan publik yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yakni Badan Pelayanan Terpadu atau BPT, yang merupakan badan pelayanan investasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan satu pintu. Kemudian pembentukan Badan Perizinan Terpadu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan dalam bentuk pemangkasan tahapan dan prosedur, baik prosedur lintas instansi maupun di dalam instansi yang bersangkutan, pemangkasan biaya, pengurangan jumlah persyaratan, pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan, serta pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu, maka dibentuklah sebuah badan tersendiri, yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang mengeluarkan berbagai perizinan yang tadinya dikeluarkan oleh dinas-dinas secara terpisah. Maka dengan adanya badan ini sendiri yang bertugas mengeluarkan masalah perizinan, dengan adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, maka para pemohon perizinan ini cukup datang ke satu tempat, maka semua perizinan dapat dimohonkan sehingga menghemat waktu dan kepastian biaya. Kemudian reformasi birokrasi juga mempunyai manfaat dalam proses pelayanan dan berorientasi pada kepuasan publik dan ketataan aparatur birokrasi terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan dan perbuatan tercela. Selanjutnya juga peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah dapat menjadi payung hukum bagi reformasi manajemen sektor publik. Bukti nyatanya adalah pemerintah yang dituntut dapat melakukan pengelolaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan produk pelayanan publik, mulai dari pelayanan administratif, barang, dan jasa. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 ini, pemerintah mendirikan sebuah berbagai lembaga
yaitu seperti Ombudsman Republik Indonesia atau ORI, kemudian juga lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian juga ada lembaga-lembaga pemerintahan dan pemerintahan daerah. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat itu dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Kemudian juga inovasi-inovasi pelayanan juga harus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat, seperti itu. Kemudian juga selanjutnya untuk mengatur reformasi manajemen sektor publik ini dan penghidupan masyarakat, maka negara membutuhkan instrumen legitimasi berupa aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga ada undang-undang, kemudian ada peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, seperti itulah. Kemudian juga aturan-aturan ini disusun secara demokratis dengan melibatkan seluruh komponen bangsa berdasarkan musyawarah untuk melahirkan kesepakatan bersama. Nah, selain itu, negara juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau disebut dengan welfare state. Konsep welfare state ini dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang menekankan kepada 3 pendekatan, yaitu ada privatisasi, deregulasi, dan komersialisasi. Efektif tidaknya negara sebagai bagian dari publik yang memiliki fungsi pengaturan dan pelayanan tergantung dari hasil penilaian kinerja publik itu sendiri, seperti itu. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ini adalah tercapainya batasan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan para pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintah yang perusahaan. Untuk menerapkan sistem pelayanan publik yang tepat, maka menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk mencapai perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Organisasi pelayanan publik dibentuk semata-mata untuk melakukan kegiatan publik sesuai dengan standar pelayanan. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu adanya reformasi manajemen pelayanan dalam sektor publik, yaitu pelayanan dalam bidang perizinan. Dalam hal ini, ada 3 dalam membangun reformasi manajemen sektor publik, yaitu pertama, ada birokrasi yang bersih dan bekerja berdasarkan perundang-undangan. Kedua, birokrasi yang efisien, efektif, dan orientasi pelanggan. Dan terakhir, birokrasi yang transparan. Saran. Yang pertama, sebaiknya pemerintah harus memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan murah terhadap masyarakat. Kedua, seharusnya prosedur perizinan tidak berbelit-belit dan jelas jangka waktu penyelesaiannya. Ketiga, pemerintah harus menyediakan sumber daya manusia yang ahli atau profesional dalam bidangnya. Yang keempat, seharusnya para pegawai yang bekerja bersikap ramah terhadap masyarakat dan harus respon terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil diskusi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami minta maaf. Apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, dipersilahkan.